dia ada di foto, kegiling mesin mie. Masuk dokter aja udah habis 1 juta ya. Waktu itu belum punya asuransi, belum ngerti. Ada asuransi tapi saya belum ngerti. Masuk ke dokter aja udah habis 1 juta. Suami saya udah ngomel, lu dagang mie berapa semangkuk? 25.000. Udah nggak usah dagang mie lagi. Udah kan jadi begitulah ya. Intinya begitulah. Saya cuma cerita sekilas ya. Yang mau saya bagikan hari ini tentang cerita tahun kemarin. Tahun kemarin saya diberikan peristiwa yang lumayan up and down ya pada pertengahan November kayak gitu. Nah, ini saya sharing ini ya, APBN, ambil positif, buang negatif. Terus tidak memojokkan, tidak bermaksud untuk memojokkan agama tertentu juga. Ini mah cuma cerita aja ya. Nah, waktu itu berapa waktu yang lalu kan saya sering ngumpul nih sama teman-teman, grup ini, grup ini, grup ini. Ada salah satu grup, mereka tuh cerita, gue tuh kenal loh sama ada temen gue kenal namanya pendeta, ibu pendeta dari Jakarta. Dia hebat loh, bisa menerawang orang gitu, bisa menerawang lu tuh gini, lu tuh gini. Terus gue bilang, hah, kok hebat ya? Tapi gue mah nggak mau serem gila, gue diterawang kayak gitu. Terus tapi dia tahu loh gue gini. Oh ya udah, oke, udah aja itu ya. Berapa kali gue dengar cerita kayak gitu, oke. Nah, waktu bulan November, si grup ini ngajak ziarah ke gue. Ziarah yuk ke Cirebon, ke gereja. Oh, ziarah ya. Mau nggak ya? Aduh, kok doa-doa gitu terus. Enggak, ini mah rame. Gue ajak si ibu itu, ibu pendeta itu. Tapi gue nggak mau ya, gue udah omat. Tapi gue nggak mau loh, gue diterawang. Gue nggak percaya yang kayak gitu. Iya, datang aja. Nah, pokoknya kita ini ya, ambil ini ya, pesan bis katanya. Oke. Si bis tuh ada berapa orang ya? 12 orang. 12 orang cewek-cewek semua. Sama si ibu itu dari Jakarta. Oke, datang. Terus pergilah. Waktu itu 1 November kita pergi. Kita pergi ke Cirebon. Terus di bis tuh ya, didengerin lagu rohani. Terus tapi rohani itu zaman jadul. Kayak zaman Betaria Sonata atau nggak lagunya gitu. Wah, apa sih lagu ini? Terus teman-teman gue suka pada ketawa semua. Kebanyakan yang di bis itu dari 12 orang, 10 orang udah diterawang sama dia. Ada 3 orang yang Kristen, yang selebihnya Katolik. Gue juga Katolik. Nah, udah gitu, kenapa? Kan manggil gue ya. Kenapa lu diem aja sih di bis? Lemes ya? Denger lagu rohani ya? Kebakar ya? Kata gue lemes. Gue leles denger lagu kayak gini gitu ya. Nah gitu, ya udah. Nyampe lah kita di Cirebon. Nyampe di Cirebon, kita ini gue tuh pengen ziarah karena gue pengen bersyukur karena gue baru closing gede dan isyut gitu ya. Terus sebelum si ibu pendeta bilang semua nanti saya yang pimpin doa, nah ya tiap gereja kita mau rencananya 2 gereja. Nanti saya yang pimpin doa, saya bantu katanya. Terus kalian isi kertas doa, nanti kita bakar di sana. Jadi biar nyampe katanya asapnya. Oh gitu ya, kata gue. Oh oke. Gue tulis doa ya. Gue tulis doa. Terus udahnya kita sampai di Cirebon ya. Terus biasa aja gue makan. Ayo bu makan. Biasa kita makan. Sampailah di gereja 1 ya, gereja di Cirebon. Di gereja Cirebon ada temen gue orang Cirebon datang dong ke sini. Gue lagi ziarah nih sama teman-teman gue. Hah, lu kok Katolik kok bawa ibu pendeta? Ya nggak apa-apa lah, ada temennya, yang penting mah kita sama. Dia mau mimpin doa soalnya. Oke, datanglah. Tahu-taunya temen gue ketemu si ibu itu, bu kenalin, kan temen gue Kristen. Ya, si ibu kan Kristen ya, kenalin. Oh ya udah, langsung diterawang dong. Gue sampai bengong, hah, gue kabur aja. Takut dong gue ya, kabur dong, gue nggak mau. Si temen gue diterawang, nangis, gitu-gitu. Ini gimana tuh? Gue ngomong ke teman gue, orang nggak siapa yang minta rawang sih, kenapa dia main rawang segala? Wah tapi bener kata temen gue, tuh buktinya nangis gitu. Oh iya, gue jadi nggak enak. Udah aja, udah beres, gue samperin temen gue. Aduh sorry pisan, gue tuh bukan maksud gue ngenalin tuh supaya lu diterawang, cuma mengenalkan. Oh nggak apa-apa, tapi ya dia ada benernya juga kok, dia bisa tahu. Kata gue teh berarti bener gitu ya. Gue terada dan juga ya ini pendeta berarti punya apa sih six sense gitu ya. Gue mikir ya, tapi gue tetap nggak mau karena gue takut gitu ya. Dah gitu, gue takut diterawangnya tuh yang jelek-jelek gitu. Nah, akhirnya di situ gue bersyukur banget. Gue bener-bener berdoa dengan khusyuk dan dia memang yang memimpin ya. Nah,
Beres itu kita makan, kita langsung ke gereja Kuningan. Naik lagi kan, naik bis ke gereja Kuningan. Nyampe lah di gereja Kuningan tuh nama yang kita mau datengin namanya Goa Maria. Ada yang pernah belum? Goa Maria Kuningan. Pernah? Tahu kan tangganya setinggi apa? Tuh jarak yang panjang apa yang pendek? Gua tanya. Yang pendek kan? Gua disuruh jarak yang panjang, ditipu sama si mbak-mbak yang di situ. Mbak, temenin dong. Tahu-tahunya lama pisan. Mau lihat nih kayak gini, Valen, sorry. Bentar ya, aku kasih lihat fotonya biar bisa kebayang. Nah, ini nih, ratusan cuy, dan gue dikasihnya jalan yang panjang. Ada kali ya 30 menit jalan terus. Sebagai anak gym malu dong, kalau wah pokoknya harus. Nah, ini terus kita udah lama setengah jam kali ya kita jalan, akhirnya sampailah di sini Goa Maria. Goa Maria di sini ada tempat duduk nih, semua. Ada tempat duduk kan? Ada tempat duduk. Terus kita capek dong, capek banget kan? Gila capek ya, dan naik tangga capek. Jadi kita duduk. Nah di sini. Nah udah duduk di sini, si ibu pendeta ngomong, mana kertas doa katanya? Kertas doa dikumpulin ya. Kita mau ini dibakar katanya kertas doa. Semua ngumpulin. Dan gua tulis kertas doa gua kayak gini. Kalian nolong. Seresmi-resminya. Nah, kepada YTH yang terhormat Tuhan di surga, ya Tuhan, terima kasih gini ya boleh ke saya. Ya gue bingung kertas doa kayak gimana kata gue. Jadi Bandung 1 November hambamu Marina gitu kan. Nah, yang paling gue garis bawahi, gue tuh lupa banget nulis pengen dapet Star Club. Karena sebelum-sebelumnya gue dapet Star Club dan gue dapet PCC ke Korea, startup apa sih Denmark Copenhagen, nggak berangkat karena COVID. Jadi gue tuh belum pernah pergi bareng-bareng karena COVID gitu. Gue pengen, sekarang kan udah beres kan, pengen pergi bareng-bareng teman-teman legacy. Gue lupa dong, karena gue waktu itu buru-buru, jadi gue nulisnya anak gue tuh namanya Kesin. Nah gue pengen anak gue dapet beasiswa di negara yang dia pengen gitu. Gue malahan ingetnya kayak gitu. Udah aja ya. Nah, ya kumpulkan katanya, kumpulin ya udah. Udah gitu, balik lagi ke tadi Valen yang tempat duduk. Nah, kita kan capek ya, capek banget, haus lagi ya. Kan capek gini ya, tapi untungnya di sini ada sejuk. Udah di sini ada sejuk. Nih duduk, nih gue di sini nih. Kayaknya cewek-cewek semua di sini. Lagi kita udah capek, kita mau berdoa, kosongkan pikiran, mau berdoa. Si ibu berdiri ya. Jadi kayak kalian gitu ya duduk. Gue si ibunya berdiri. Terus begitu, semua kan hampir semua dari Terawang. Dia nanya ke gue, sorry ya. Siapa kamu namanya ya? Saya lupa. Waduh, kata gue teh, gue dong. Gue mau cilang-cilang nggak bisa. Ada dia nanya nama ya. Ya udah, Marina. Wah, kacau gue bakal di Terawang. Kayaknya bagus-bagus lah ya. Terus dia ngomong, oh Marina, oke. Tiba-tiba ya, di depan semua temen gue yang 12 itu dia ngomong, kamu kayak orang gila. Serius, sumpah. Kamu kayak orang gila. Aduh, gue lupa. Apa aja. Kamu kayak orang gila. Oh ya, mulut dan hati kamu berduri. Ngomongin gitu nadanya. Terus kamu tukang shopping. Gue bengong. Dalam hati gue, iya sih gue tukang shopping. Tapi gue tuh mikir, mulut gue berduri, hati gue berduri. Apa gue gara-gara gue tuh kalau ngomong ceplas-ceplos bikin hati orang sakit gitu. Gue tuh langsung pikirannya. Terus kamu tuh keras ke anak, cina ya. Tuhan marah sama kamu gitu loh. Wah anjing. Kamu ya, cina ya, bagikan nasi bungkus 10 hari dalam bagikan 10 nasi bungkus dalam 10 hari. Cina, nanti ini cina apa? Doa kamu dosa kamu diampun. Gue bengong ya. Kalau kalian gimana coba perasaannya digituin? Di hadapan aneh, syok nggak? Kaget nggak? Iyalah, gue juga. Bayangin ya, udah gitu kayak kita harus berdoa. Terus dia dengan santainya, udah kayak gitu, mari kita berdoa. Gua udah diomongin kayak gitu, ya. Terus dia ngomong gitu, oh oke. Muka gua udah amburadul ya udah. Yang lain semua kusuk berdoa ya. Waktu gereja pertama di Cirebon, gua tuh berdoa penuh syukur. Tuhan terima kasih gini, gua udah bisa bantu orang bla bla bla. Pas di saat itu
yang gue pikirin, gue bilang, Tuhan, saya teh salah sama kamu gitu, sama kamu, sama Tuhan. Tuhan teh marah sama saya gitu. Jadi gue minta pengampunan, hati gue nggak enak banget gitu ya. Kenapa ya kok gini gitu ya hati gue tuh ya. Terus padahal kenapa orang-orang yang di sebelah gue udah di Terawang, mereka oke-oke aja, mungkin mereka ada yang dijelek-jelekin gitu, gue juga dengar. Tapi ya udahlah, gue nggak enak hati aja. Sampai di saat itu berdoa kan, udah beres dari itu kita turun tangga itu lagi salah, buatnya salah jalan, mestinya lebih pendek. Gue waktu awal masih semangat ya, pulang dari situ gue nggak tahu kenapa udah kayak nenek-nenek, tau nggak, pegang ayo lu kenapa ya, naik pakai otot, pulang pakai sendi kata gue. Pokoknya kayaknya energi gue kekuras banget, gue nggak tahu kenapa. Terus nyampe nih kita, nyampe kan, udah gitu kita pulang dari sini, kata temen gue ada tempat sate B2 katanya enak banget, terkenal, nggak? Di situ katanya, di sini tangga turun, di situ tuh udah turun, di sebelahnya ada sate B2 enak banget. Oh ya udahlah, gila ya, gue udah stres ya, kepikiran. Terus gue ngomong sempat sambil jalan, lu cun nggak sih, lu bener nggak sih, lu cocok nggak sih? Gue mah lumayan, cenah gue tuh lumayan, gue waktu itu lagi kosong, tapi dia datang gini, oh ya, kok kenapa ya, gue mah asa bukan gue, kata gue teh. Dalam gue teh masih banyak pertanyaan di gue tuh ya, sama anak, perasaan kata laki gue tuh lembek banget sama anak. Terus gue tuh nggak enak hati aja. Udah akhirnya kita ke si tukang sate B2 itu. Udah gitu temen gue bilang, lu mau di sini nggak sebelah si ibu? Iya gue mau, kata gue teh. Gue banyak pertanyaan soalnya gue. Udah ya gue duduk teh, pesan yang banyak. Wah stres, kata gue teh, gue pengen makan banyak. Udah pesan. Terus gue ngomong, Bu, saya teh pengen nanya. Tadi ibu bilang saya keras ke anak, tapi kata suami saya lembek. Oh kamu keras ke anak? Ya apa contohnya apa? Kata gue, kan ibu bisa menerawang apa? Contohnya kamu suka nyuruh anak kamu tidur. Hah? Kata gue, kalau besoknya sekolah juga ya pasti gue suruh tidur dong ya. Tapi kan gue suka nyuruh tidur, nggak yang tidur, nggak kayak gitu kan? Tidur paling gitu kan ya. Terus apa lagi? Terus dia bilang apa lagi ya? Kamu coba belajar bisnis, emang saya udah kerja, kata gue teh ya. Terus pokoknya dia banyak yang menurut gue tuh salah. Akhirnya datang tuh si sate, Bu makan enak sih Bu. Terus dia ngomong, oh saya nggak makan B2, nanti ilmu saya hilang. Bingung nggak? Wah, aneh sih ilmu. Ya sudah. Oh maksudnya ilmu menerawang, kata gue teh ya. Terus dia, iya saya mah ini aja, makan Indomie dia. Oke, kata gue teh, gue makan. Aneh ya, kok nggak cocok banget sama gue ya. Udah akhirnya kita ini melanjutkan perjalanan ke Cirebon lagi kan, dari Kuningan kita ke Cirebon. Nah di perjalanan itu gue tuh nanya-nanya, apalagi ke satu temen gue yang ngajakin dia datang. Ci, lu cocok ya pisan sama dia? Bener, iya. Kok gue ini ya, kata gue nggak cocok, kok banyak yang salah. Udah, karena lu jangan banyak nanya, lu terima aja, hati lu tuh masih keras. Jadi gue tuh kayak dibully secara rohani gitu. Emangnya gue setan itu gitu ya, kata gue tuh. Gue sampai bingung sih ya. Ya udahlah, oke. Gitu. Akhirnya kita ke makan, mampir ke Cirebon, mampir ke seafood kan, Sentosa ya. Begitu nama gue kan, karena gue merasa nggak cocok sama si ibu, gue jadi penasaran dong sama si ibu kan. Udah gitu kita makan gitu ya. Temen gue ada yang bawa wine apa ya? Dia bawa wine teh ya. Kalau gue nggak mau, gue takut sakit perut. Udah makan seafood, udah segala, tadi siang makan apa, bla bla bla. Disuruh minum mah takut ngeblek-blek, kata gue teh ya. Takut pengen di jalan. Begitu si ibu mah, gelas, anjir, kata gue, edan gini, kata gue teh ya. Udah gitu, ini ada kepiting, ya, kekenyangan cewek teh ya. Nggak mau, dibungkus dong sama dia. Bungkus. Temen gue yang dari Cirebon yang tadi pagi datang lagi, bawa duren 2. Hai, sebenarnya. Mar ini buat kita makan banyak-banyak bareng-barengnya, nggak mau, kenyang pisan, kata gue tuh, kenyang pisan, kita kan dari pagi makan terus, nggak mau, tadi udah buka duren kita teh. Oh gitu, ya udah, ini buat lu aja bawa ya, karena itu teman deket gue, 1 purak aja, aduh udah kenyang pisan. Nah, terus teh teman gue, terus kayaknya si ibu mau ngomong gitu, wah mau itu duren gue, kata gue, enak aja, kata gue teh, aing geus dijelek-jelekin terus sayang duren gue. Udah gitu ya, gue perhatiin lagi,
udangnya nggak habis, oh ada es kopior apa yang nggak habis dibungkus. Gue teh mikir dalam hati, ini teh ziarah apa menjarah ya ini sih ibu teh. Akhirnya mau pulang ya, bener dong, duren gue yang ada 2 itu namanya dibawa. Udah gak usah, saya kuat gitu. Enggak, dibawa dong ke mobil. Gue masih berpikiran positif, oh mungkin mau ngebawain ya sampai mobil gitu ya, bawain. Tapi temen gue yang beberapa yang deket banget sama si ibu, gue udah sampai ngomong sebelumnya teh, lu jangan mendewakan si ibu, geralah dia teh cuma manusia biasa. Wah si ibu mah hebat ya, bisa menerawang gitu. Udah gitu duren gue dibawa gelo, kata gue terus kata yang lain, udah gak apa-apa, kasih udah gak apa-apa. Durennya gede lagi, golden king, bukan musang king, golden king namanya, kauce pokoknya. Terus dibawa, anjir kata gue teh ya, udahlah nanti lu bisa beli lagi, nanti lu bisa beli. Nggak mau kata gue teh ya, gue nggak terima, itu kan ada 2, kalau mau dia ambil 1, gue bawa 1 gitu ya. Terus udah akhirnya udah ya, kita di bis lagi, pulanglah ke perjalanan Bandung. Yang lain ngorok, capek dah pagi ya, gue kagak bisa tidur. Kepikiran, gue teh kepikiran, si ibu teh kenapa ya kok kayak sentimen banget sama gue. Kan gue teh nggak mau di Terawang, udah gitu menurut gue dia Terawangnya beda gitu ya. Terus eta lagi duren lagi, oh pokoknya berkecamuk gue teh. Udah gitu gue memang gue nanya ke beberapa temen gue yang di bis teh, cun gue mah, tapi dia teh bisa tahu toh nggak yang lu nggak tahu gitu ya. Tapi dia teh tahu, hah? Yang gua nggak tahu, tapi dia tahu. Naon kata gue teh. Pokoknya jadi benar seperti yang gue bilang, gue serasa dibully secara rohani gitu ya. Lu mah terlalu keras hatinya, lu nggak mau ngedengerin si ibu tuh apa. Lu gini, itu masih gelo ya. Ya udahlah, oke, gue nggak enak hati ya, udah nggak enak hati. Terus kita kan udah pulang tuh sampai malam. Ngumpul kan di rumah teman gue yang itu, udah ngumpul di rumah teman gue. Si teman gue yang di Cirebon ngomong terus, Mar, itu buat lu ya, duren, itu buat lu, satu-satu aja, kekeh. Gue juga nggak peduli, gue juga nggak, pokoknya gue juga kekeh. Bu, ibu mau duren, satu-satu aja lah. Terus bukannya dia ngomong, kan itu kan duren gue mestinya ya, bukannya dia mestinya ngomong, oh ya boleh, ini mah nggak, oh kamu juga mau, itu kan duren gue. Akhirnya gue ambil 1, gue nggak peduli. Terus temen gue, lu bawa, gimana gue aja, gue juga ngasih dia 1 gitu ya. Sebenarnya sepele urusan duren, tapi karena gue sebel sama dia ya gue nggak peduli, gue bawa. Akhirnya udah gitu gue di drop sama temen gue, Indra nggak kenal, ada sama marketing properti gitu ya. Nah cewek gitu ya, gue baru kenal. Terus gue tuh nanya-nanya, lu tuh udah dekat sama si ibu udah lama? Gue tuh baru sih sebenarnya, gue tuh udah lama nama pacar gue, tapi putus. Jadi pas putus gue dikenalin si ibu ini. Udah gitu langsung gue teh, oh mungkin lagi pas down, lagi orang lagi butuh seseorang ketemu, oke. Oh ya udah tuh bagus, satu good atau kalau dia, iya gue tuh sangat tertolong banget sama si ibu. Cina, oh ya udah bagus satu. Terus percaya nggak percaya cina ya, gue cina marketing rumah setahun 2 tahun gue jualan, selalu aja ada penghalang. Jadi misalnya tiba-tiba ownernya nggak jadi, terus tiba-tiba DP-nya apalah, angus lah, apa pokoknya selalu. Terus gue pas lagi udah putus sama pacar, terus gue ngomong gitu, terus gue berdoa nama si ibu. Terus si ibu bilang, kamu kalau mau sukses, kamu pergi ke laut, doa di laut. Dia bingung, orang Bandung di laut di mana? Nah kebetulan dia ke Bali. Nah di Bali dia berdoa di laut, dan percaya nggak percaya, abis itu kena lancar semua. Gue closing tiap bulan, terus wah, gue kan capek, gue udah kepikiran, gue ikutan gitu ya nyebar 10 nasi, lumayan closing terus tiap bulan. Ada kepikiran gue kayak gitu, enggak. Tapi lu gimana? Iya, terus gue ngasih beras 1 kilo ke 5 orang, cina. Jadi dia tuh pas lagi nganterin gue buka kaca, Pak, malam-malam jam 12 malam. Jadi memang syaratnya katanya ya harus kita yang ngasih sendiri di jalan, misalnya ngeliat kayaknya kurang mampu, kita kasih. Kayak gue nasi bungkus ceritanya gitu. Terus teman-teman gue di grup udah heureuy, aduh bagi dong nasi bungkus ya, bagi gitu, udah pada heureuy. Udah sebal pisannya, udah sebal pisan begitu teh, anjir kata gue tuh, coba lu yang diomongin kayak gitu di depan orang semua gitu. Dah akhirnya nyampe rumah, laki gue lagi ke Jakarta.
anak-anak gue udah tidur jam 12 ya, udah bawa durian udah apa. Jadi gue cuman tidur sama anjing gue yang gue ajak ngomong, gue sebal kata gue teh udah tidur lah. Besok gue harus nge-gym kata gue, biarin capek juga, gue pengen angkat, wah gue pengen, pokoknya lagi emosi kan. Nah akhirnya besok gue pergi lah, gue ke tempat gym, ketemulah gue temen gue tuh istri pendeta, nah Kristen juga. Terus gue teh nggak tahu namanya Kiki, gue ngomong, Ki, gue tuh sebenarnya nggak enak cerita ke lu. Tadinya gue mau janjian ketemu sama temen gue yang Katolik lagi, yang ibu gembala yang sering ini. Gue pengen nanya, kata gue ya, Kiki dulu lah, gue ketemu lu dulu. Terus gue ceritain lah semuanya, ceritain gitu, gini. Dia bengong semuka dia. Balik, cenah. Iya, aduh, cenah. Terus sekarang gue tanya tadi dia, yang lu rasakan di dalam hati lu Roh Kudus atau gimana? Nggak enak hati kata gue tuh gitu. Gue sampai malam nggak enak tidur apa? Iya itu teh Roh Kudus apa roh jahat? Itu tuh bedanya. Roh tuh sama katanya semua, tapi bedanya itu cenah. Kalau Roh Kudus lu nyaman di hati lu nyaman, lu bersalah juga lu, aduh thanks God gue tuh udah dimaafin begitu. Tapi kalau roh jahat, wah kenapa ya gue tuh kayak gini? Kenapa gue gini? Gue langsung oh iya. Terus lu ngikutin nggak cenah ngasih nasi bungkus? Belum, udah baru tadi malam. Ada pikiran sih kata gue teh, jangan cenah. Lu kalau mau ngikutin lu bakal kejerat. Lu kalau mau ngasih orang, kasihlah dengan sukarela. Lu kasih jebret, lu ngasih panti asuhan jebret. Lu mau ngasih apa? Nggak bisa lu 10. Emangnya lu kira Tuhan murahan? Cuman dikasih 10 bungkus dia bakal memaafkan kesalahan lu? Oh juga ya kata gue gitu. Nah, gue rada agak sedikit tenang. Beres dari situ gue ketemu temen gue yang ibu gembala Katolik itu. Terus gue nanya juga, kan dia dekat sama gue. Dia ngomong, gue dibilangin tukang shopping. Hah? Lu tukang shopping, perasaan lu diskonan terus, cina belinya, cina kurang ajar. Kata gue, ya, lu perasaan cek-cek, kagak check out, diskonan juga, cina kurang ajar. Lu sebenarnya mau ngebelain gue apa ya? Terus dia ngomong, ya sama dia ngomong yang gue inget tuh gini, kalau kita tuh semua orang tuh pernah salah. Tapi kalau Tuhan juga, setan juga tahu, cenah lu salah apa tuh tahu, cenah orang jahat tuh tahu, roh jahat tuh tahu. Bedanya, cenah kalau setan manggil kita, kalau setan manggil kita dengan kesalahan-kesalahan kita, hey orang gila, hey tukang shopping, katanya, hey tukang keras ke anak, gitu ya. Sedangkan kalau Tuhan, cenah dia panggil nama kita, Marina, nah sini dong gitu, doa yuk gitu. Nah gitu, panggil nama kalian. Oh gitu, gue langsung oh iya ya, gue jadi agak sedikit tenang. Dan akhirnya doa gue berganti. Gue bilang, gue thank you banget, gue udah dipertemukan sama orang-orang yang seperti ini, yang positif. Terus siangnya gue ketemu suami gue, dia bilang, lu keras dari mana, lu lembek kayak gitu, malahan anak-anak lu yang jadi gimana. Akhirnya gue jadi pede, oh iya itu bukan gue, kenapa dia nggak tahu gue kok gitu ya, kenapa gue harus sedikit iman gue jadi gue ya, ini gue yang tahu ya. Gue juga sampai ke kan gereja gue Katolik di situ YGF karismatik. Nah gue sampai ke foundernya, sampai ke romonya, gue sampai nanya kayak gitu. Itu mah udah banyak yang kayak gitu mah banyak katanya. Yang tahu diri lu tuh lu doang, lu sendiri katanya begitu. Nah setelah kayak gitu gue jadi inget ya, gue jadi ingat kayak ingat Injil, dulu ya Injil. Maaf ya, gue sebenarnya bukan agamais, cuma nggak tahu kenapa gue saat itu gue jadi ingat tuh nggak, waktu Yesus dibawa Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun dicobain iblis. Setelah puasa 40 hari dan 40 malam akhirnya lapar Yesus. Bayangin Yesus aja seperti itu, apalagi gue yang cuman remahan. Nah, jadi ya gue banyak belajar dari situ. Yang mau gue sampaikan tuh seperti ini, kalian sorry. Nah, tangga, kita banyak banget ketemu sama seperti ini, tangga tinggi. Tiba-tiba kita jalan lurus, tahu-tahu ada tangga tinggi. Ya itu tangga tinggi seperti rintangan lah, ditolak. Apalagi sebagai partner gitu ya, leader juga sama. Ditolak lah, PHP lah, itu tuh rintangan kita, tangga-tangga kita. Dan pasti kita bakal lalui setiap musim kehidupan kita tuh pasti ada tangga tinggi. Next, kalian. Nah seperti ini, makanya gue bilang kenapa judul gue dukun, karena gue merasa sibuk kayak dukun. Ya kan bilangnya bisa menerawang apa, tapi buktinya ke gue kok salah semua.
Jadi ya yang gua belajar gitu ya, dukun tuh sama kayak setiap hari ada di lingkungan kita, yaitu kayak toxic people, kayak family. Mereka ngomong, lu mah gak akan bisa di asuransi, lu mah gak akan bisa di, lu gak bisa ngomong, lu ngomong lu gak bagus, nggak kayak dia mah ngomong juga jago. Nah itulah toxic people. Jangan khawatir karena yang tahu diri lu sendiri. Lu bisa belajar, lu bisa niat. Kalau lu mau maju, lu pasti bisa. Bukan denger dari kata-kata orang, apalagi yang dibilangnya dukun. Family lah yang tahu kita. Enggak, ini mah hidup kita. Kita harus berusaha. Next. Nah, ini yang Bapak Ibu rohani gue gitu. Dan leader-leader gue juga cerita ke leader gue. Oh, Koci, tahu nggak gini-gini? Gue cerita. Itulah leader kalian. Di saat kalian lagi down, di saat kalian lagi ketemu dukun-dukun, nih yang lu gak akan bisa lah, lu gini. Lu temuin siapa? Komunitas positif dan leader kalian. Mau nggak mau, belum punya, carilah. Nah itu. Coba kalau gue nggak ada mereka, kayaknya gue bisa gila kali seminggu. Dan jangan salah ya, temen gue ada yang merasa nggak enak juga. Gue baru tahu ya, dia nggak bisa ngomong, dia 2 minggu nggak bisa tidur. Setelah ketemu sama gue, dia kan nanya tuh, lu kemarin ziarah ya gini. Oh, gue ziarah. Terus apa yang lu rasain? Gue cerita. Dia kaget. Aduh gila, gue 2 minggu gak bisa tidur. Gue kira itu bener loh. Dia dibilangin, mertuanya katanya nyantet dia. Bayangin. Iya loh. Dia dibilanginnya mertuanya nyantet dia. Sana ya. Terus ada kuasa jahat yang mau merusak hubungan rumah tangga dia gitu. Jadi, dan dia tuh percaya. Ya mungkin karena gini, orang kalau lagi lonely, lagi sepi kayak gitu ya, ada orang masuk jadi masuk. Seperti kayak gue juga, gue sebenarnya capek kan, lagi capek seharian pergi, sempet gue ada masuk, gue bagi-bagi gitu biar gue closing tiap bulan, ada juga. Tapi gue ditolong dengan orang-orang ini, leader-leader komunitas yang positif. Next, Valen. Nah ini, duren dan surat kepada yang terhormat Tuhan. Ini adalah duren ada goal kita. Pokoknya kalau gua kekeh, biarin orang mau ngomong apa, itu buat sibuk nggak, gua nggak mau. Pokoknya gua pengen itu duren. Nah itu goal kita. Nah yang ini surat doa goal setting. Memang gua nggak nulis, gua pengen startup karena itu lupa. Sebenarnya gua pengen, tapi gua lupa banget. Tapi gua memohon supaya dapat beasiswa. Mungkin dengan beasiswa, kesengaja gue juga butuh apa ya? Butuh keuangan yang lebih sip lah ya. Kalau anak gue misalnya nggak dapat juga. Jadi ya, gue jadi goal gue ya itu. Makanya gue dengan goal gue seperti itu dan gue lebih mementingkan kepentingan anak gue dapat Mila. Jadi kalau gue merasa kalau misalnya kita lebih mementingkan kepentingan orang, kita pasti adalah rezekinya. Gitu. Udah next, udah deh beres. Thank you ya semua. Aku lagi ada video yang thank you kalian.